sudah masuk ke dalam proses. Saya beri contoh. Beliau pada posisi harus bersalah. Saya tahu benar memang ada pihak tertentu yang mau menghabis ya Anies. Pokoknya Anies harus pakai tes orangnya itu harus. Walaupun nggak ada alasannya, cari alasannya, bikin alasannya. Itu perintah. Luhut keceplosan dicecar Karni Ilyas. Akui temui Surya Paloh di London demi gagalkan pencapresan Anies Baswedan. Luhut keceplosan. Capres ternyata hanya 2 calon. Kalian lihat begini, nggak usah pikir-pikir yang pintar-pintar yang lain-lain, ini aja yang bikin. Pak Menko, tadi keceplos tuh bahwa yang dikenal dekat cuma dua orang calon. Sementara di publik orang tahunya 3 calon. Jadi satu lagi kurang kenal. Tapi otak di belakang layarnya Pak Menko kenal baik, saya lihat. Sering ketemu sama dia tuh, dengan Surya Paloh. Kenapa harus bolak-balik ke Surya Paloh? Ada yang bilang Pak Menko mau suruh cabut usulan dia Anies jadi calon presiden. Belakangan berubah lagi, usulkan wakil presiden yang sesuai dengan inginnya Pak Menko. Ataupun kalau bisa jangan 3 calon, karena terlalu banyak harus memperkirakan jadi tidak jadinya itu. Jadi karena itu saya kira I don't think that they are allowing that to happen. Jadi saya kira tidak akan membiarkan. Maksud Bapak siapa yang tidak akan membiarkan itu terjadi? Yang grup yang mau menang sekarang ini berlanjutan. Koalisi keberlanjutan. Ya. Jadi lebih baik 2 nama, bukan 3 nama. Ya betul. Karena 3 nama itu selalu membuka kesempatan 2-1. Dan siapa yang menjadi nomor 2 itu kan berbeda. Terlalu banyak risiko. Terlalu banyak risiko atas bahwa keluarnya nanti bisa berbeda. Seperti dulu waktu Anies melawan Ahok. Saya bilang nanti itu kalau nggak ya 4 ya 3 pasangan capres. Tetapi kalau kita bedah lagi, ada sebuah diskusi saya dengan seorang menteri lah ya, yang mengatakan yang menarik, bahwa sesungguhnya ketika tadi Kang Toto mengatakan, Bang Umar mengatakan juga bahwa Anies adalah antitesa dari Pak Jokowi dan Ganjar sebagai katakanlah penerus Pak Jokowi, maka sebenarnya jalan tengahnya ada di Pak Prabowo. Tetapi kenapa Pak Prabowo tidak terlalu naik dalam konteks super elektabilitas? Cenderung stagnan. Ya, cenderung stagnan. Sudah saya analisa jauh-jauh hari, masyarakat ada mengalami kecenderungan dan lain sebagainya. Ini banyak faktornya. Tetapi bukan di situ. Saya lebih menarik kepada persoalan bahwa saya melihat bahwa nanti itu sebenarnya kekuatan dari kelompok, mohon maaf saya katakan ya, saya tidak mengklaim, kelompok-kelompok yang tidak senang dengan Anies itu ingin menjadikan bahwa pilpresnya 2 pasangan. Jadi 2 pasangan, Anies dengan pasangannya, lalu Ganjar dengan pasangannya. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat tren survei tadi, makanya tren surveinya Prabowo turun. Maka ini 2 pasangan ini yang akan sebenarnya yang beradu. Kemungkinan bakal hanya ada 2 bakal capres dan cawapres. Makanya Pak SBY waktu itu mengkritik, kenapa harus 2 pasangan gitu kan, dan lain sebagainya. Memang desainnya ada seperti itu. Luhut dituding temui Surya Paloh di London agar cabut dukungan untuk Anies Baswedan. Ini katanya Gelora.com. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Barves Luhut Binsar Panjaitan bantah telah mengusulkan nama calon wakil presiden untuk Anies Baswedan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dilansir FIFA.co.id, sebelumnya Luhut dan Surya Paloh sempat melakukan pertemuan 4 mata di London, Inggris pada Desember 2022 lalu. Kemudian berlangsung pertemuan di Wisma Nusantara Jakarta Jumat 5 Mei 2023 lalu. Luhut mengaku mengenal baik Surya Paloh sejak lama, bahkan pernah sama-sama di Partai Golkar. Surya Paloh, kata Luhut, awalnya mengajak ketemuan di London, Inggris. Kebetulan aja hotel kami berseberangan gitu. Ya namanya ketemu apa sih yang susah ya? Saya ketemu ya kita bicara banyak lah macam-macam gitu.
Tapi saya tidak pernah minta supaya beliau cabut dukungan sama Anies. Enggak pernah juga, kata Luhut dalam perbincangan bersama Karni Ilyas di channel YouTube Karni Ilyas Club dikutip FIFA Jumat 16 Juni 2023. Pertemuan Ketum Nasdem Surya Paloh dan Luhut Binsar Panjaitan di London. Saya tidak pernah juga mengusulkan bagi calon wakil presiden Pak Anies. Enggak pernah, saya enggak ikut campur, sambungnya. Menurut Luhut, pertemuannya dengan Surya Paloh di London hanya menyampaikan agar pemilu yang akan datang tidak lagi menggunakan kampanye yang menyinggung soal SARA. Itu saja sebenarnya. Ada orang bilang Presiden Jokowi suruh, enggak ada. Memang Pak Surya pengen ketemu, Pak Peter juga bilang ketemu, semuanya kan teman gitu ketemu. Enggak ada yang aneh, ujarnya. Luhut hanya menitip siapapun pemimpin ke depan agar meneruskan pembangunan yang sudah baik dilakukan Presiden Jokowi. Saya hanya titip, negara kita yang sudah begini baik sekarang ini menurut saya, jangan kita kacukan lagi dengan tema-tema perbedaan. Pakai apa polarisasi, please jangan, karena untuk menyambungkan itu butuh waktu lagi. Kita bicara konsep lah, ungkapnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku memberikan saran nama-nama cawapres untuk Anies Baswedan di Pilpres 2024 kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Namun Luhut enggan membocorkan nama-nama yang disodorkan kepada Surya Paloh. Pak Surya tanya, ya saya jawab, sosok cawapres Anies Baswedan. Ya kan saya ditanya, ya saya jawab, kata Luhut seusai makan siang bareng Surya Paloh di restoran di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat 5 Mei 2023. Luhut menilai dirinya tidak perlu menyampaikan ke publik nama yang diusulkan kepada Paloh, sebab usulan itu hanya bagian dari memberikan masukan dan saran untuk kepentingan bangsa yang lebih baik. Saya nggak perlu cerita sama kamu, kata Luhut. Luhut juga mengakui dirinya dengan Surya Paloh sepakat untuk memastikan penyelenggaraan pemilu serentak 2024 harus berjalan damai dan demokratis. Walaupun, kata Luhut, terdapat perbedaan termasuk perbedaan pilihan politik yang sama, kami sepakat semua harus damai, karena itu kepentingan publik, republik, dan perbedaan-perbedaan yaitu hal wajar, kata Luhut. Faisal Assegaf, jika Anies dijegal, maka people power tak bisa dihindari. Kritikus Faisal Assegaf menyebut, ia tak terlalu memfokuskan pada wacana perubahan sistem pemilu. Apakah sistemnya akan terbuka atau tertutup? Sebab sejak gugatan itu muncul telah ditolak keras oleh 8 parpol. Ungkapnya dikutip fajar.co.id Kamis 15 Juni 2023. Lebih jauh ia mengatakan apa yang berlangsung selama ini hanya seribulat politik. MK, PDIP, dan Istana tidak mungkin nekat bertindak konyol. Semua itu cuma seribulat politik yang banyolan saja. Pastinya elemen pro perubahan fokus penggalang penguatan koalisi parpol untuk pastikan Anies Baswedan sebagai tokoh sentral perubahan tidak dijegal. Katanya ia menyarankan elemen pro perubahan fokus saja memastikan Anies Baswedan tidak dijegal di pemilihan presiden. Jejaring oposisi harus lebih jeli dan cerdas untuk menghindari berbagai isu yang diproduksi oleh agen status quo, dan tujuannya mengobrak-abrik soliditas oposisi, terangnya. Menurutnya tidak ada cara lain yang efektif untuk terus bergerak secara konstruktif, secara memperkuat parpol pro perubahan, dan lebih agresif menggalang konsolidasi people power sebagai ikhtiar mencegah penjegalan dan kecurangan. Bila kedaulatan politik rakyat terus diobrak-abrik untuk menjegal Anies dan partai koalisi, merapatkan barisan lawan seluruh modus-modus jahat dari praktek kekuasaan yang semena-mena, semakin solid dan agresif oposisi menyuarakan perubahan, semakin terbuka peluang bagi rakyat mengakhiri ketidakadilan, tandasnya. Soal wacana Anies Ahok, Demokrat, bercandaan Luhut enggak lucu. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan duet Anies Baswedan dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Menanggapi hal ini, Kepala Bekomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan, bercandaan Luhut itu tidak lucu. Menurutnya tidak pantas pembantu Jokowi Presiden menitipkan nama calon wakil presiden yang akan maju di Pilpres 2024.
Herzaki mengatakan apa yang dikatakan Luhut bisa dianggap sebagai intervensi. Seharusnya tidak perlu Luhut menitipkan nama calon presiden. Tidak perlulah presiden atau menteri pembantu presiden di kabinet menitip nama capres atau cawapres. Kalau mengerti